Inilah janji Rasulullah SAW menyatakan kehancuran umat Yahudi. Akhir dari bangsa Yahudi di tangan umat Islam tidak dapat terbantahkan. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dari Muslim. Dari Abi Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian umat Muslim memerangi Yahudi. Kemudian batu berkata di belakang Yahudi, 'Wahai Muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah.'" HR Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim dipaparkan secara lebih rinci. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umat Muslim memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi sebagai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu dan pohon berkata, 'Wahai Muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku. Kemarilah dan bunuh, kecuali pohon garkat yang tidak demikian, karena termasuk pohon Yahudi.'" HR Muslim. Dalam hadis tersebut tidak ada nas atau teks yang merujuk langsung kaitannya dengan Palestina secara khusus. Dengan demikian, substansi dari hadis tersebut bersifat umum dan bisa terjadi dimanapun di tempat lain. Selain itu, Rasulullah SAW juga tidak menjelaskan soal kapan terjadinya. Beliau SAW hanya menyampaikan apa yang menjadi tanda-tanda akhir zaman. Namun, kehancuran Yahudi terjadi sebelum hari kiamat. Pengkhianat, salah satu alasan bangsa Yahudi dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Yahudi telah dikutuk dalam Al-Quran karena tindakan mereka yang kerap merusak tatanan kehidupan serta penistaan terhadap kesucian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah menjelaskan sejarah bangsa Yahudi, kepercayaan, perilaku, sifat-sifat, serta ciri-ciri mereka secara rinci. Oleh karena itu, banyak Al-Quran berputar di sekitar bangsa Yahudi, dan masing-masing ayat ini menyebutkan satu fitur, atribut, kualitas, dan juga karakteristik Bani Israel. Misalnya, ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar." Quran Surat Al-Isra ayat keempat. Total sebanyak 43 kali nama Israel disebutkan dalam Al-Quran. Berawal dari ayat 40 surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Bani Israel agar menyukuri nikmatnya karena kelebihan yang mereka miliki, hingga yang terakhir pada ayat 14 surat Asy-Syaff. Dalam surat tersebut dijelaskan betapa bangsa Yahudi telah menjelma sebagai kelompok pengkhianat. Bani Israel juga berkali-kali mengikat perjanjian dengan Tuhan, namun setiap kali berikrar, setiap kali itu pula mereka mengkhianatinya. Kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap bangsa Yahudi tertulis jelas dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 12 hingga 13 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air di dalamnya sungai-sungai, maka barang siapa yang kafir di antaramu, sesudah itu sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka, kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Setelah melihat ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekelompok orang tertentu seperti Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tidak satupun dari bangsa Yahudi ini yang benar-benar beriman.
Jika suatu kelompok, suku, ataupun pengikut agama tertentu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak satupun dari mereka dapat menggantikan perbuatan jahatnya sampai hari kiamat, dan bahwa semua orang yang termasuk di dalamnya akan dihukum di akhirat kelak. Hal itu berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat berikut. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik? Itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 60. Memanas, batu neraka hantam warga Israel. Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam Hamas, terus melancarkan serangan ke pos-pos militer Zionis Israel dengan sejumlah besar roket-roketnya. Zionis mengakui banyak dari orang Israel tewas dan ratusan luka-luka. Beberapa korban luka dalam kondisi parah. Selain itu, banyak rumah serta hotel dan kendaraan hancur. Kebakaran juga melanda sejumlah pabrik Israel serta toko-toko. Brigade Al-Qassam memberi nama aksinya menjadi Hijarah As-Sijil, batu neraka. Aksinya dilakukan dalam rangka menghadapi operasi Israel yang mereka namakan Pilar Awan. Untuk pertama kalinya, Brigade Al-Qassam berhasil menggempur kota Tel Aviv dan Yerusalem dengan roket Fajar 5 dan roket canggih tipe M75. Brigade Al-Qassam juga membuat kejutan Israel dan menggempur 2 kapal perang Israel di lepas pantai Gaza, menjatuhkan 2 pesawat mata-mata Israel, menghancurkan JIP militer dengan sebuah roket kembali, serta serangan terhadap pesawat helikopter dengan roket udara.